Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir di sini, para asatid wal ustadzat maupun santriwan dan santriwati, dan pemirsa dimanapun berada yang saat ini menyaksikan pesantren Ramadan SMP Salafiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, di mana saat ini di akhir penghujung 10 terakhir ya, tanggal 21 Ramadan, kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah berkahi. Mudah-mudahan aktivitas nanti yang hari ini tanggal 3 dan kemudian berlanjut 3 hari ke depan, mudah-mudahan aktivitas kegiatan pesantren Ramadan kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tahsin itu nampaknya familiar buat kita, terlebih bagi orang-orang yang senantiasa berusaha bermesraan dengan Al-Quran, ya. Namun di balik itu ada banyak pula dari kita yang enggan untuk belajar bahkan mendekat kepada ilmu tahsin. Ada beberapa yang mungkin bisa disimpulkan, ada yang mengatakan bahwa wah, saya sudah tua sehingga untuk belajar tahsin mungkin akan kesulitan. Sementara ada sebagian lainnya lagi yang menyatakan ilmu saya sudah cukup, maka saya tak perlu lagi untuk belajar tahsin. Ada lagi yang bahkan tidak mau dan tidak pernah mengenal tahsin. Nah, apakah kita akan tergolong yang seperti itu, yang dikatakan apabila kita mengaji kemudian sampai kepada salah pada kata atau mungkin struktur kalimatnya sehingga maknanya pun salah, ini justru akan dilaknat oleh Allah. Makanya nanti bisa kalian, anak-anak yang ada saat ini, bisa kalian perhatikan dengan seksama, dan pemirsa yang ada di rumah, bagaimana sih, apa sih, mengapa saya harus belajar tahsin? Mengapa saya harus belajar tahsin? Nah, ini yang harus kita upayakan terus. Jujur sendiri, saya pernah merasakan sudah cukup ketika saya sudah pernah mengaji di kampung, kemudian sudah pernah mengaji di sekolah, nampaknya sudah tidak perlu lagi belajar tahsin. Tapi ketika saya mendapatkan ilmu tahsin, malah justru saya merasa bahwa waduh, ternyata bacaan saya masih banyak yang harus dikoreksi. Karena biasanya kalau mengaji di kampung kan kadang seorang guru menyimak sampai 2 atau 3 para santrinya. Kemudian ketika di sekolah pun mungkin secara klasikal. Nah, tahsin yang mungkin metode pembelajarannya itu ketika kita diberitahu teorinya, kemudian prakteknya dia di hadapan ustadz secara musafahah dan tahu kekurangan kita, sehingga nanti kita pun akan berhati-hati dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya maupun sifatul hurufnya, sehingga harapan kita semua kita dijauhkan dari orang-orang yang ketika membaca Al-Quran justru salah karena bacaannya maupun struktur kalimatnya merubah maknanya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau narasumber kita. Beliau berasal dari Pekalongan asli. Beliau bernama Ustadz Muhammad Taufik, Sarjana Pendidikan Islam. Tempat tanggal lahir beliau 28 Oktober 1972.
Kemudian alamat rumah beliau Pesindon, Gang 4 nomor 27. Bagi mungkin nanti santriwan maupun santriwati atau mungkin pemirsa dimanapun berada yang nanti setelah menyaksikan kepingin berhubungan secara ke rumah, silaturahmi ke rumah, monggo. Kemudian beliau berguru kepada Ustadz Abdul Khalik Masyhudi, Keradenan Pekalongan, yang terkenal dengan sangat kehati-hatian dalam bacaan Al-Qur'annya, sangat memperhatikan baik dari tahsin, baik dari makharijul hurufnya, sifatul hurufnya maupun tajwidnya. Beliau mengajar di Tahasus SMP Salafiyah. Beliau juga seorang kepala sekolah di SD Islam Baitus Salam Pesindon. Kemudian pengalaman beliau adalah Ikatan Remaja Masjid An-Nikmah. Kemudian juga beliau ketua takmir Masjid Baitus Salam di Pesindon. Dari biografi singkat narasumber, monggo nanti kita dengarkan bersama dari mulai makharijul hurufnya, kemudian nanti anak-anak juga akan mempraktekkan, kemudian baik dari santriwan maupun santriwati atau pemirsa dimanapun berada berkeinginan untuk tanya jawab, kami persilakan. Monggo Ustadz, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dan para pemirsa dimanapun berada, para ustadzah, sebelum pembelajaran tahsin kita mulai, pembelajaran tahsin ini dalam rangka pesantren Ramadan SMP Salafiyah. Kita mulai dengan bacaan Fatihah, ya, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah pembelajaran tahsin dalam rangka pesantren Ramadan SMP Salafiyah ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Tak lupa setelah kalian ya nanti belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, mudah-mudahan dipraktekkan ya, dipraktekkan bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang bagus dengan menggunakan makharijul huruf dan sifatul huruf ya, supaya kita tidak tergolong dari maqalah rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dibacanya malah melaknati orang yang membaca. Kenapa? Karena bacaannya tidak sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, termasuk kaidah tajwid ya. Begitu pula kalian mungkin sudah pernah ya, sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar, tapi di dalam rumah atau di mana kalian membaca Al-Qur'an ya tidak disesuaikan dengan apa yang sudah kalian pelajari, ya percuma. Berarti intinya apa? Kalau kalian sudah tahu makharijul huruf dan sifatul huruf, di dalam membaca Al-Quran dimanapun kamu membaca ya, tidak hanya dengan ustadz saja ketika disuruh membacanya fasih, kemudian dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, tetapi kalau tidak disemak ustadz ya, membacanya sembarangan, itu jangan ya. Berarti dimanapun berada kalian membaca Al-Quran harus disiplin ya. Nah,
kalau ingin tahsinya lebih bagus, lebih meningkat, satu harus disiplin di dalam membaca. Oke, mari kita bersama-sama untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Oke, anak-anakku, kalian silakan perhatikan ke depan. Ya, di sini kalian melihat kira-kira ini gambar apa ini? Gambar apa? Ini nih. Ya, dari sini, kemudian ini, kemudian ini. Kira-kira kalau dijadikan satu gambar apa ini? Gambar apa? Jangan lihat hurufnya dulu. Gambar apa dulu? Nah, gambar apa? Gambar? Nah, kepala. Kepala, tapi ini bagian tertentu kan ya? Ya, bagian tertentu. Di sini ada tenggorokan, ya. Kemudian kalau dari sini ke sini ini namanya rongga. Tenggorokan sampai ronggamu mulut. Kemudian ini apa? Ini lidah, ya. Kemudian ini apa? Ini. Nah, bibir, nah, harus diketahui dulu ya. Nah, kalau kalian tidak tahu ini gambar apa, ya nanti tidak paham. Ya, ini tenggorokan, ya. Kemudian ini lidah, ya. Kemudian ini apa? Bibir. Ini bibir, ya. Kemudian kalau ini berarti langit-langit ya, langit-langit. Kemudian kalau ini apa? Hidung. Udah? Kita mulai. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf itu artinya apa? Tempat-tempat keluarnya huruf. Kan gini ya. Hijaiyah, ini tambahan iki hijaiyah ya. Nah, artinya sampai sini. Nah, hijaiyah ini tambahan. Anak-anakku yang saya cintai, yang namanya huruf hijaiyah itu ada tempat-tempat tertentu cara mengeluarkan huruf tersebut. Ya, paham ya? Nah, jadi setiap huruf yang kita keluarkan itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Lah, ada berapa itu tempatnya? Ya, kita hitung bareng-bareng. Dari sini, ini namanya apa dulu? Tenggorokan. Ya, tenggorokan. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-halq. Ya. Kemudian ini namanya apa? Lidah. Dalam bahasa Arabnya itu al-lisan. Apa? Al-lisan. Kemudian yang ketiga, ini dan ini.
bibir ya, kedua bibir, dua bibir. Dalam bahasa Arabnya itu namanya asyafatan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mulai dari rongga tenggorokan sampai mulut itu juga termasuk tempat keluarnya huruf, ya. Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut itu namanya al-jauf. Namanya apa? Al-jauf. Ya. Kemudian yang kelima, ya, kalau boleh saya tunjukkan supaya mudah ya, kamu pegang hidung kamu yang sebelah atas, ya, itu namanya al-khayshum, ya, al-khayshum. Ya, biasanya kalau al-khayshum itu tempat untuk keluarnya huruf-huruf yang berdengung. Kalau sudah menjadi kalimat, ya, saya ulang. Jadi makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf itu ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Ada berapa? Yang keras? 5. Ya. Pertama apa tadi? Tenggorokan. Bahasa Arabnya apa? Al-halq. Ya, biasanya kalau kamu belajar di apa? TPQ kan ya idhar halqi kan gitu ya. Idhar ki jelas, halqi berarti bangsa huruf sing nang tenggorokan. Ini al-halq, tenggorokan. Kemudian yang kedua, lidah. Bahasa Arabnya al-lisan. Ya. Kemudian yang ketiga, bibir. Bahasa Arabnya asyafatan. Yang keempat, al-khayshum. Apa? Al-khayshum. Kemudian yang kelima, al-jauf. Artinya apa itu al-jauf? Rongga antara tenggorokan sampai rongga mulut. Sudah paham bahwa tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu ada 5. Coba sebutkan kembali. Tenggorokan, lidah, bibir, hidung, terus rongga antara tenggorokan sampai tuh. Udah ya, paham ya? Ada yang belum paham? Sudah paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari al-halq. Ya, al-halq. Dari belakang kelihatan, Mbak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak? Kelihatan ya? Nih. Al-halq. Al-halq atau tenggorokan itu terbagi 3 bagian. Ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu terbagi 3, ya, atau tenggorokan itu terbagi 3. Ya. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Ya. Tenggorokan bagian bawah.
Kemudian tenggorokan bagian tengah. Ya, yang ketiga tenggorokan bagian atas. Itu pembagiannya seperti itu. Jadi tenggorokan itu dibagi 3, tenggorokan bawah, tengah, atas. Wes? Paham? Paham tuh? Do you understand? Yes, we do. We do. Ya. Nah, tenggorokan yang bagian bawah itu tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Ya. Atau kamu biasanya seringnya menyebutnya kalau ini alif ya. Nah, alif dan ha. Ya. Kamu rasakan kalau pada saat melafatkan huruf hamzah ya, a, nah itu di situ ya, bagian bawah tenggorokan bagian bawah a ya. Begitu pula ha. Di sini ha ya, ha. Tidak mungkin ha itu di lisan, enggak. Malah kamu kesulitan kalau ha itu letaknya di lisan. Sebab ha tidak termasuk huruf yang ada di al-lisan. Paham tuh? Paham. Nah. Kemudian tenggorokan yang tengah itu tempat keluarnya huruf ha sama ain. Ha ya, ha, a ya, ha, ain. Wes, paham? Oke. Kalau tenggorokan bagian atas itu tempat atau makharijul huruf kha sama ghin. Ya, kha sama ghin. Cara pengucapannya pun harus dengan sifatul huruf. Ya. Nah, sebelum kita ke sifatul huruf, dari huruf-huruf ini makharijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya sudah paham? Sudah ya? Nah, alif sama ha tenggorokan bagian bawah, ha sama ain itu tenggorokan bagian tengah, kha sama ghin itu tenggorokan bagian atas. Nah, sekarang masuk kepada sifatul huruf. Ya. Masuk kepada sifatul huruf. Yang pertama, huruf hamzah sama ha. Ya, huruf hamzah sama ha yang keluarnya itu melalui tenggorokan yang bagian bawah sendiri. Ya, kita mulai dari hamzah. Ya. Huruf hamzah itu ada beberapa sifat yang harus kamu ketahui. Ya. Insya Allah kamu sudah pernah, ya, sudah pernah membaca, sudah pernah ya menghafalkan. Ya. Insya Allah ini kita tinggal mengulang saja anak-anak ya. Ya. Hamzah itu punya sifat yang pertama. Yang pertama itu adalah jahr. Apa anak-anak? Jahr. Apakah itu jahr? Pengertiannya apa?
Jahar ya, pada saat kita melafadzkan huruf tersebut nafas harus ditahan. Ya, saya ulang. Untuk mengucapkan huruf hamzah ya, karena hamzah tersebut mempunyai sifat jahar, maka nafas harus ditahan. Ya. Diumpamakan pada saat kamu melafadzkan, kemudian kamu mengambil kapas, dipegang dengan tangan kanan kamu, kemudian diletakkan di depan mulut kamu, kemudian kamu melafadzkan huruf hamzah a. Ya, karena nafas harus ditahan, kapas tersebut tidak bergerak atau tertiup. Ya, a. Ya, a. Lebih jelasnya kamu bisa terapkan di rumus latihan makhraj. Ya, rumus latihan makhraj. A I U ba. Ya, dipaskan a. Ya, tenggorokan bagian bawah. A, ya. A I U ba. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Ya, a. Makanya pada saat kamu membaca Al-Quran, misalkan pada kalimat harus hati-hati, kudu sing hati-hati, ya. Tenggorokan bawah, ya. Kemudian tenggorokan tengah, kan gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya saya sering mengingatkan kamu, mocone ta'awud ojo mak geret. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan. Sebab ingat, di samping perintah wajib membaca tartil itu di dalam Al-Quran kan anak-anak ya. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kewajibannya kamu, kewajiban kita sebagai orang Islam dalam membaca Al-Quran harus tartil sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Nek maca sing ati-ati, mbuh kuwi disemak karo ustad, mbuh kuwi ora kudu sing ati-ati, disiplin belajar membaca Al-Quran dengan disiplin, ya, jangan sembarangan. Sebab setiap huruf di dalam Al-Quran itu punya hak yang harus diberikan kepada huruf tersebut, ya, punya haknya apa lah itu, ya. Makharijul huruf harus diberikan sesuai dengan tempatnya masing-masing, kemudian sifatul hurufnya juga harus diberikan, itu haknya huruf yang harus diberikan. Lah nek ora diwenehi nuntut nanti di akhirat. Ya, makanya kamu masuk tahasus itu supaya apa? Supaya bisa membaca Al-Quran sesuai dengan firman Al-Quran, warattilil Qur'ana
tartila. Bacalah Al-Quran sebenar-benar tartil. Ya, kembali kepada huruf hamzah. Ya, kepada huruf hamzah. Ya, kita masukkan ke dalam rumus cara membaca huruf hamzah. Nanti ditirukan ya anak-anak ya. Sudah hafal kan? Insya Allah. A, ya, tenggorokan bagian bawah. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Bareng. U, oke, coba dicoba Mas Dani. Yang keras. A I U Ba. Oh ya. A An Ani A Na Minal Mu Ni Ma I An Ani A. Tuh, diulang Dan, sini Dan. Maju supaya tidak membelakangi kamera. Ayo Dan. A I U Ba. A An Ani A Na Minal Mu Ni Ma I An Ani A. Iya. Siapa yang mau mencoba lagi? Yang dari Putri. Mbak Maulida. Mbak Maulida betul ya? Nah, sini maju Mbak. A I U Ba. O An Ani A Na Minal Mu Ni Ma I An Ani A. A I U Ba. U An Ani A Na Minal Ni Ma I An Ani A. Iya, bagus. Oke. Ya. Faham ya anak-anak ya? Fahim entum? Oke. Sekarang H. H sama. Ya. Makharijul huruf H itu tenggorokan paling bawah. Ya. Ya, untuk latihan makhraj itu masukkan ke dalam rumus. Hi hu ba hu han hani ha na minal mu ni ma hi han hani ha. Fuzel, sini Del. Dicoba Del. Huruf H. Ayuba. Ya Del. Ahihubah ahan hanihah naminal muhnimahihan hanihah. Oke. Yang Putri, Mbak Disa. Ayo maju sini Mbak. Dicoba. Ayuba. Ayuba haniha naminal mo nimahihang haniha. Oke, anak-anakku. Tadi yang alif belum belum saya lanjutkan sifat yang lainnya ya. Oke. Yang pertama sifat yang dimiliki hamzah itu yang pertama apa anak-anak? Jahar. Apa itu jahar? Iya, pada saat kita melafadzkan huruf tersebut nafas ditahan atau tertahan.
Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah yang kedua itu adalah sifat syiddah. Ya, sifat apa anak-anak? Syiddah. Apa itu syiddah? Iya, suara tertahan. Pada saat kita melafadzkan huruf tersebut, suara ditahan atau tertahan. Lah bedane apa Ustaz kuwi? Kok ono nafase ditahan, ono suarane ditahan. Cara membedakannya gampang. Ya. Kita bandingkan dengan huruf sin. Ya. Kemudian huruf sin tersebut dimatikan atau disukun. Ya. Contoh, bas, suaranya tertahan apa tidak? Nah, tidak. Ya, bas, jalan suaranya jalan. Ya, suaranya jalan, mengalir suaranya. Bas. Beda dengan huruf yang punya sifat syiddah. Ya, kalau dimatikan suara pasti tertahan. Hamzah coba dimatikan, disukun, ba, tertahan. Ya, ba. Nah, kalau tadi yang nafasnya tertahan, ya untuk membuktikannya, ya kapas letakkan di depan mulut, lafadzkan huruf hamzah. Ya, nafas tertahan, dibuktikan kapasnya tidak bergoyang atau apa? Coro Jawa ini obah. Gitu ya. Nah kalau sin, ya, yang tidak punya sifat apa? Tidak punya sifat jahar, ya, pasti bergerak itu kapas. Sa, ya kan? Sa, ya kan? Itu untuk membedakan seperti itu. Ya, dimatikan pasti suara tertahan. Ba. Oke. Tadi hamzah sifat atau sifat daripada hamzah yang pertama tadi apa? Jahar. Apa itu jahar? Nafas tertahan. Yang kedua apa? Syiddah. Apa itu syiddah? Suara tertahan. Dah paham ya? Nafas tertahan, suara tertahan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah is sebelum ismat, istifal. Ya, istifal itu apa anak-anak? Nah, lidah ke bawah pada saat kita melafadzkan huruf tersebut, lidahnya tidak terangkat ke atas. Ya, yaitu istifal. Istifal itu ya tidak seperti isti'la. Ya, lawan daripada isti'la itu istifal. Ya, ya, i u ba. Ya, lidah tidak ke atas. Tidak seperti huruf yang punya sifat isti'la. Ya, supaya untuk membedakan saya sebutkan satu huruf yang mempunyai sifat isti'la. Kalau melafadzkan lidah harus diangkat ke atas. Si bas, ya, ke atas. Tidak boleh si bas. Salah itu, ya. Harus diangkat ke atas. Tapi kalau hamzah itu punya sifat istifal. Ya, lidah ke bawah.
Sedeling-eling ya. Kok tak takoni iki. Aja lap-lapan. Del, aja lap-lapan. Aja lap-lapan. Aja tegang, aja tegang. Kemudian yang selanjutnya ya, jahar sudah, syiddah sudah, istifal sudah. Kemudian invitah. Invitah itu terbuka, lidahnya terbuka. Sebab ada sifat lawan daripada invitah itu adalah itu bako, nempel. Ya kayak huruf iki. Nempel ke atas. Ya. Walau nempel ya. Nah, kalau hamzah orang nempel, tapi invitah terbuka. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ya. Paham tuh? Nah, udah mak eling-eling temenan ge. Nah, sebab aku tak takoni. Ora iso berisat strap. Ora. Aja tegang ya. Kau nek tegang kelis ngantuk. Kemudian sifat yang selanjutnya daripada huruf hamzah itu adalah apa anak-anak? Ayo, kilingan apa ora? Apa? Ismat. Ismat itu di dalam melafadzkan huruf tersebut harus hati-hati. Ya, harus hati-hati pas di makharijul hurufnya atau pas di tempat keluarnya huruf tersebut. Ya. Kalau kita kita contohkan seperti orang buta yang berjalan di tempat yang licin. Nah, hati-hati. Ya. I u ba. Hati-hati di dalam melafadzkan, harus pas di makhrajnya, di tempat keluarnya. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Itu kita ulang dari pertama. Dari makharijul huruf hamzah. Hamzah itu makharijul hurufnya di mana? Ya, tenggorokan bagian bawah. Ya. Punya sifat apa saja? Jahar, syiddah, istifal, invitah, ismat. Selesai itu hamzah. Ya. Nah, berarti pada saat kita melafadzkan huruf tersebut, ya kamu ndak usah ngiling-ngiling, sifatnya 5 lah berarti beriki. Ya udah otomatis itu. Pada saat kamu melafadzkan huruf sifat sudah masuk semua. Ya jahar, ya syiddah, ya istifal, ya invitah, ya ismat, ya udah masuk semua. Ya. Nafas ya ditahan, suara ya ditahan, lidahnya ya ke bawah, lidahnya ya tidak nempel ke atas. Harus hati-hati di dalam melafadzkan huruf hamzah atau sifatnya ismat. Ngati ya, hati-hati. Fahim tum? Fahim. Nah, ada pertanyaan apa tidak? Betul, mau tanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan,
Ya, ganti saya yang bertanya. Oh, siap? Are you ready? Oke. Aja lap-lapan, aja lap-lapan. Oh, Maulidah lap-lapan ke Maulidah. Nah, ikafania. Betul ya? Oh, salah. Ikafania betul ya? Oh iya, Mbak Iki bisa ya. Masalah ketutupan. Mbak, perhatikan. Dari pertama ini ya, dari pertama. Tempat keluarnya huruf ya, itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 5 ya. Yang pertama tenggorokan. Yang pertama tenggorokan. Kemudian lidah, bibir atau kedua bibir ya, jangan salah satu tak ya, nanti malah kangelan bibir siji dong. Terus pangkal hidung ya. Terus rongga antara tenggorokan sampai mulut. Dah, wes lap-lapan pura. Oh, setengah lap-lapan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mas Dani. Mas Dani. Tenggorokan ya, tenggorokan itu dibagi menjadi berapa bagian? Bagi menjadi 3. Oke, yang pertama Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. tenggorokan bagian atas. Oke, good. Selanjutnya, nah iki Mbak Anelis Fria. Nah, kilingan saja. Anelis Fria. Mbak, pegang Mbak. Tadi Mas Dani sudah menyebutkan bahwa tenggorokan tersebut dibagi menjadi 3 ya, yaitu tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, tenggorokan bagian bawah itu tempat keluar hurufnya apa saja? Tenggorokan bagian bawah ya, bisa lihat sana kan, tenggorokan bagian bawah ya, lihatnya jangan ini tidak ada tulisannya. Huruf apa saja tenggorokan bagian bawah itu? Tempat keluar huruf yang keras. H sama hamzah ya. Aja grogi rapopo. Ya, tempat keluarnya hamzah dan lagi akilatu, Mbak Akilatu, dipegang Mbak. Tadi Mbak Anelis Fria sudah menyebutkan bahwa tenggorokan bagian bawah itu tempat keluarnya huruf hamzah dan h. Sekarang saya mau tanya ya, tanya hamzah tersebut itu punya berapa sifatul huruf? 5, coba sebutkan. Jahar, syiddah, istifal, invitah, ismat. Coba kamu terangkan satu persatu apakah yang dinamakan secara singkat saja, tidak usah moler-moler. Yang pertama jahar, nafas tertahan. Kemudian syiddah, Suara tertahan. iya. Istifal,
lidah ke bawah, Iya. Infitah, lidah terbuka, ismat. hati-hati dalam melafalkan. Oke, ya berarti paham semua ya. Mau tak takon siji-siji bisa kabeh ya. Alhamdulillah. Ini berkahnya bulan puasa ya. Nah, berkahnya bulan puasa itu biasanya pikirannya itu apa? Pelong, nah, kata Fudil, pikirannya pelong ya. Juga perutnya sama pelong ya. Tidak ada makanan karena puasa ya, karena puasa ya. Oke ya, ben ora tegang deh loh. Nah, oke, kita lanjutkan ke huruf H ya. Perlu kalian ketahui, walaupun hamzah dan H itu satu rumah ya, satu rumah, itu sifatnya kadang ada yang ada yang apa? Ada yang berlawanan ya, ada yang berlawanan. Lah apa saja sifat-sifat daripada huruf H? Ya. Ya, kita perhatikan bersama-sama ya, cermati bareng-bareng. Tadi kamu sudah apa? Faham? Jahr. Nek jahr apa tadi? Nah, nafas tertahan. Ya. Kemudian syiddah, suara tertahan. Istifal, kemudian infitah, iya. Kemudian ismat, hati-hati di dalam melafatkan. Itu nanti untuk perbandingan aja. Kamu bandingkan ya, tadi a ya, jahr kan, nah, dibandingkan aja dari 5 sifat yang sudah kamu ketahui dari huruf hamzah ya, supaya kamu tidak bingung ya. Hakim duwe sifat apa mana sih? Apa sifatnya ngantukan, apa sifatnya maame akeh tuh, nek kuwi manusia ya. Nah, kalau ini huruf lain. Dibandingkan saja. Ya. Lafatkan. Saya contohkan ini ya. Ha. Hai hubah. Ha. Nah, kira-kira punya sifat sama dengan apa? Hamzah, yaitu yang pertama jahr apa tidak? Ha. Kamu ambil kapas, lafatkan ha. Bah. Ya. Ha. Kira-kira jahr apa tidak? Tidak ya. Berarti lawan daripada jahr. Apa itu? Hames. Berarti ha punya sifat yang pertama yaitu hames. Ya, punya sifat yang pertama yaitu hames ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua, kalau hamzah itu punya sifat syiddah ya, kalau dilafatkan disukun ba, tertahan kan suaranya ya. Nah sekarang kalau ha kamu matikan bah, tertahan apa tidak? Tidak. Maka punya sifat yang namanya lawan daripada syiddah, yaitu rokhawah atau rikhwah. Sami ugi sami mawon ya, caranya begitu. Jadi kamu bisa membandingkan,
Bah. Berapa jam lagi bagaimana? Apa cukup seberapa jam lagi ya? Tadi seberapa jam lagi kalau pas 1 jam saudara? Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi H kamu sudah membuktikan ya dengan cara tadi membandingkan sifat-sifat daripada huruf hamzah. Dimatikan bah. Kalau tadi kan ba ditahan. Kalau bah berarti apa sifatnya? Rokhawah. Ya. Nah, sekarang tadi hamzah punya sifat istifal. Punya sifat istifal, yaitu lidahnya ke bawah pada saat melafadzkan. Kalau ha sama apa tidak? Sama apa tidak? Punya sifat istifal apa tidak? Sama ya? Nah, berarti ada persamaannya. Tadi yang berlawanan hanya pada sifat hamz dan rokhawah. Ya, kalau hamzah itu punya sifat jahr dan syiddah, ya kalau ha itu punya sifat hamz dan rokhawah. Ya, Mbak Anelis ya, paham? Oke, ngantuk Pak? Ora. Kemudian begitu pula ini ada persamaan dengan sifat yang ada di hamzah, yaitu istifal. Kemudian itbaq apa tidak? Nempel apa tidak kalau melafadzkan ha? Ya, begitu. Tidak, berarti apa? Infitah. Kemudian juga sama, ha itu punya sifat apa? Ismat, kudu hati-hati. Ya, contoh soal ihdinas siratal mustaqim. Ya kudu pas ih. Ya, ih. Aja ih aja. Ih aja. Ya, tapi ih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu ismat, hati-hati. Ihdinas. Ha, sifat ha. Kita ulang. Ha, huruf ha punya sifat alhamdulillah, faham. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Mboten. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Sekarang tenggorokan tadi yang bawah ya, tenggorokan bawah ya. Sekarang yang tengah. Yang tengah itu makharijul huruf daripada huruf ha dan ain. Ha karo ain. Nah, ini flashback ke belakang. Dulu Ustadz mengira bahwa ha dan ha itu satu rumah. Alif dan ain itu satu rumah. Ternyata tidak. Setelah belajar tentang makharijul huruf. Kira-kira kamu sama enggak? Dulu sebelum mempelajari ini pemikirannya sama ndak? Nek alif ki yo karo ain, nek ha ki karo ha, gitu ndak? Hah? Ya berarti sama ya. Tetapi setelah mempelajari makharijul huruf ternyata rumahnya tidak sama. Ya, kalau tenggorokan bagian tengah itu tempat keluarnya huruf ha dan huruf ain. Ha, a, ya. Kalau kita masukkan ke dalam apa rumus latihan makharijul huruf berarti ha, ya kudu sing pas ha. Yang halus, ya.
bunyinya harus halus sebab tidak sama dengan iki. Ya ora podo karo iki. Kalau ini kho, kalau ini ha halus. Ya, ha. Kemudian ini ain, ha, ain. Ha, ain. Ya, tengah tenggorokan. Udah? Wes, paham? Ya, tempat keluarnya hak sama ain di mana? Tengah tenggorokan. Sekarang sifatnya, ya, sifatnya. Kamu coba ya, masukkan ke dalam rumus makharijul huruf dulu huruf ha. Saya beri contoh dulu. Ha, hi, hu, bah. Bareng. Huhan, idhar ya. Huhan, hanihah, naminal muh, nimahihan, hanihah. Huhan, hanihah, naminal muh, nimahihan, hanihah. Oke. Sekarang kamu bandingkan. Ya, kamu bandingkan dengan sifat-sifat yang tadi sudah kamu ketahui dari huruf hamzah dan ha. Ha, matikan bah. Kira-kira punya sifat apa? Hames. Apa itu hames? Nafas keluar. Kemudian dibandingkan lagi dengan ha. Tadi dimatikan bah. Ha dimatikan. Bah. Kira-kira apa lagi sifatnya? Rokhawah. Apa itu rokhawah? Suara berjalan atau mengalir ya. Dibuktikan dengan disukun. Bah mengalir ya. Makanya pada saat membaca basmalah sing hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah ya. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicoba. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ha. Hamas, kemudian rokhawah. Kemudian apa lagi? Istifal. Tidak mungkin kita melafatkan huruf ha, lidah diangkat ke atas, tidak. Ya, kalau diangkat ke atas itu menyalahi sifat daripada ha. Ya, sebab ha tidak punya sifat isti'ala, tetapi punya sifatnya adalah istifal. Ya, yaitu lidah ke bawah. Punya sifat idbak apa tidak? Tidak ya. Nah, orang nempel mendur, tidak nempel ke atas, tetapi terbuka. Ha. Kira-kira punya sifat ismat apa tidak? Punya ya. Harus hati-hati pas di makhrajnya. Ha. Ya, ha. Kemudian sebelum kita ke huruf ain, kita ulang dulu. Ha, ha itu punya sifat apa saja? Hamas, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Nah, pada saat kita melafadzkan ha, otomatis 5 sifat tersebut sudah nempel di huruf tersebut. Nah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian anak-anak. Kurang lebihnya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Demikianlah anak-anak dan para pemirsa budiman, tadi telah kita dengarkan makharijul huruf di bawah tenggorokan, hamzah dan tengah ha ya. Kemudian sifatnya pula ada 5 sifat tadi ya, dan itu masing-masing insya Allah kalian sudah paham. Ini masih tenggorokan bawah, belum tengah, belum atas, kemudian 2 bibir juga belum, kemudian hidung ya Ustaz ya, pangkal hidung juga belum. Nah ini nanti menjadi PR kita bersama, bersambung ya. Insya Allah apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Taufik, narasumber kita, telah banyak memberikan ilmu bagi kita. Dari yang mungkin semula tidak tahu nama-nama sifat dan keluarnya, kita jadi tahu. Tadi ada jahr, ada syiddah ya, kemudian tadi ada istifal, infitah, dan tadi juga ada ismat, hati-hati ya. Nah itu dan masing-masing itu juga nanti sedikit demi sedikit insya Allah nama itu akan nempel ketika kita mempraktekkan contoh-contohnya. Ngoten nggih Ustaz nggih. Demikianlah pembelajaran Ramadan pertama dari 10 hari pertama tanggal 21 ini. Nanti kita akan melanjutkan pada 3 hari ke depan. Besok kita akan mempelajari atau menemui materi tentang metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan tikror. Kemudian masih 2 hari lagi para pemirsa juga bisa menyimak terkait dengan metode belajar kitab kuning dengan menggunakan amsilati, dan nanti mempraktekkan kitab taklim muta'alim atau kitab akhlak. Demikian para pemirsa sekalian, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa akhirul majlis. Bismika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.